Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Kami dari kelompok kedua, dan di sini kami akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan filologi di negara Romawi. Ilmu filologi mulai lahir di Romawi pada abad ketiga Masehi, ketika pengaruh dari Yunani mulai menyebar. Pada masa ini, kegiatan filologi dipusatkan di kota Iskandaria, yang merupakan pusat ilmu pengetahuan dan perpustakaan besar yang menyimpan banyak naskah kuno. Setelah Romawi menguasai Iskandaria, kegiatan filologi berlanjut di Roma, dengan fokus pada naskah-naskah dalam bahasa Latin, termasuk karya-karya Cicero dan Varro. Tradisi ini terus berkembang hingga abad keempat Masehi, di mana penyalinan dan penerjemahan teks-teks Yunani menjadi lebih umum. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ilmu filologi di Romawi dimulai pada abad ketiga dan berkembang pesat hingga abad keempat Masehi. Perkembangan ilmu filologi di Romawi dimulai pada abad ke-3 sebelum Masehi dan berlanjut hingga abad ke-4 Masehi. Berikut adalah tahapan penting dalam perkembangan ilmu tersebut. Awal perkembangan, kota Iskandaria menjadi pusat awal filologi, di mana para sarjana Yunani melakukan penelitian terhadap naskah kuno, termasuk karya Homerius dan Plato. Setelah Romawi menguasai Iskandaria, kegiatan filologi berpindah ke Roma, melanjutkan tradisi Yunani dan mulai fokus pada naskah dalam bahasa Latin. Perkembangan di Romawi Barat sejak abad ketiga sebelum Masehi, penggarapan naskah Latin termasuk puisi dan prosa dari Cicero dan Varro menjadi fokus utama. Naskah-naskah keagamaan juga mulai ditelaah seiring dengan penyebaran agama Kristen di Eropa. Zaman Renaissance pada abad ke-15, jatuhnya kerajaan Romawi Timur ke tangan Turki menyebabkan banyak ahli filologi berpindah ke Eropa Selatan, terutama Roma. Penemuan mesin cetak oleh Gutenberg memperluas penyebaran naskah dan meningkatkan kegiatan filologi. Perkembangan selanjutnya pada abad ke-19 melihat pemisahan antara ilmu filologi dan linguistik dengan kajian teks klasik tetap menjadi fokus utama di Eropa. Di kawasan Timur Tengah, pengaruh Yunani tetap kuat dalam kajian filologi hingga abad ke-4 Masehi dengan banyak naskah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Secara keseluruhan, perkembangan ilmu filologi di Romawi sangat dipengaruhi oleh tradisi Yunani dan kemudian beradaptasi dengan konteks lokal serta perubahan sosial budaya yang terjadi. Di Kekaisaran Romawi, bahasa yang dominan adalah bahasa Latin dan bahasa Yunani. Berikut adalah rincian lebih lanjut. Bahasa utama antara lain yakni bahasa Latin. Bahasa Latin berfungsi sebagai bahasa kekuasaan. Latin digunakan dalam pemerintahan, hukum, dan militer. Setelah semua warga Romawi yang terlahir bebas memperoleh kewarganegaraan pada tahun 212 Masehi, Latin menjadi penanda identitas Romawi. Selanjutnya bahasa Yunani. Meskipun Latin mendominasi, bahasa Yunani tetap penting, terutama di wilayah timur Kekaisaran. Banyak teks ilmiah dan sastra ditulis dalam bahasa Yunani Koine. Selanjutnya ada bahasa regional. Selain kedua bahasa utama tersebut, berbagai bahasa lokal juga digunakan di tingkat regional seperti bahasa Punik yang dituturkan di Afrika Utara, bahasa Galia yang digunakan di wilayah Gaul atau sekarang disebut dengan Prancis, bahasa Aram yang dipakai di beberapa daerah Timur Tengah. Secara keseluruhan, penggunaan bilingualisme antara Latin dan Yunani terlihat dalam banyak prasasti dan dokumen resmi dari periode tersebut. Kemudian ada media tulis. Nah, media tulis di Romawi kuno mengalami perkembangan yang signifikan seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan juga budaya. Nah, berikut ada media tulis yang digunakan pada saat ketika Romawi kuno, yaitu yang pertama media tulis yang utama yaitu papirus. Nah, papirus ini digunakan sejak abad ke-3 sebelum Masehi. Papirus ini merupakan bahan tulis yang terbuat dari tanaman papirus. Naskah-naskah awal ditulis di atas lembaran papirus itu seringkali digulung. Kemudian kedua ada kodeks. Nah, kodeks ini digunakan sejak abad ke-4 Masehi. Kodeks ini terbuat dari kulit binatang atau bisa disebut perkamen. Kemudian kodeks ini lebih praktis karena memiliki halaman serta memudahkan pembacaan dan juga pencarian informasi. Lalu ada penggunaan bahasa.
untuk penggunaan bahasa, yaitu bahasa Latin. Jadi setelah adanya pengaruh Yunani, maka bahasa Latin ini menjadi bahasa yang utama dalam penulisan naskah-naskah ilmiah dan sastra. Hal ini tuh menjadikan Latin sebagai bahasa pengetahuan di Romawi. Lalu yang terakhir yaitu naskah keagamaan. Dengan munculnya agama Kristen, banyak naskah keagamaan itu juga ditulis dalam bahasa Latin, menggantikan naskah-naskah Yunani yang sebelumnya itu dominan. Lalu secara keseluruhan, media tulis di Romawi ini mencerminkan transisi dari tradisi Yunani ke pengembangan naskah Latin yang lebih terstruktur dan juga mudah diakses. Selanjutnya yaitu aksara yang digunakan dalam ilmu filologi di Romawi adalah alfabet Latin. Alfabet Latin mempunyai asal-usul yaitu diadopsi oleh orang Romawi dari alfabet Etruska yang sebelumnya dipengaruhi oleh alfabet Yunani. Penggunaan alfabet ini dimulai sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Jumlah huruf alfabet Latin ini terdiri dari 23 huruf, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, dan X. Huruf J, U, dan W ditambahkan kemudian untuk menuliskan bahasa non-Latin. Selanjutnya yaitu ada angka Romawi, merupakan sistem penomoran yang menggunakan huruf-huruf Latin untuk mewakili angka. Karakter dasar dalam angka Romawi yaitu I sama dengan 1, V sama dengan 5, X sama dengan 10, L sama dengan 50, C sama dengan 100, D sama dengan 500, M sama dengan 100. Sistem ini masih digunakan hingga kini dalam berbagai konteks, seperti penomoran baku dan jam dinding. Nah, selanjutnya penggunaan dalam filologi, aksara ini digunakan untuk menulis naskah-naskah dalam bahasa Latin yang menjadi fokus utama dalam kajian filologi Romawi. Sebagian besar karya sastra dan ilmiah ditulis menggunakan huruf kapital. Secara keseluruhan, alfabet Latin menjadi dasar penulisan dalam ilmu filologi Romawi dan terus digunakan hingga saat ini dalam berbagai bahasa di seluruh dunia. Kemunduran ilmu filologi di Romawi terjadi secara bertahap, terutama setelah abad ke-4 Masehi. Berikut adalah beberapa faktor yang berkontribusi terhadap kemunduran tersebut. Faktor penyebab kemunduran: kristenisasi dan penurunan minat terhadap teks klasik. Seiring dengan penyebaran agama Kristen, banyak naskah Yunani dianggap tidak relevan atau bahkan dipandang negatif. Naskah-naskah ini mulai ditinggalkan dan fokus penelitian beralih ke teks-teks keagamaan. Pecahnya Kekaisaran Romawi. Pembagian Kekaisaran Romawi menjadi Barat dan Timur pada abad ke-4 menyebabkan fragmentasi dalam tradisi ilmiah. Masing-masing bagian mengalami perkembangan yang berbeda, dengan Romawi Barat mengalami stagnasi. Kekalahan Romawi Timur. Jatuhnya kerajaan Romawi Timur ke tangan Turki pada abad ke-15 menyebabkan banyak ahli filologi berpindah ke Eropa Selatan, mengakibatkan hilangnya pusat-pusat studi filologi di timur. Munculnya ilmu linguistik. Pada abad ke-19, perkembangan ilmu linguistik sebagai disiplin terpisah dari filologi menyebabkan kajian teks dan bahasa kehilangan arah. Ini menandai pergeseran fokus dari filologi klasik menuju studi bahasa yang lebih modern. Secara keseluruhan, kemunduran ilmu filologi di Romawi dipicu oleh perubahan sosial, politik, dan perkembangan ilmu pengetahuan yang baru. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.